Selamat berjumpa kembali orang tua anak yang terkasih di PPA Agape. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak, khususnya bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak kita dari setiap kekerasan. Kalau kita mungkin sering menonton televisi atau membaca berita di media, banyak sekali terjadi kasus kekerasan pada anak dan itu mengalami peningkatan. Khususnya di masa pandemi ini juga ada peningkatan untuk terjadinya kekerasan, dan itu tentunya sangat memprihatinkan bagaimana anak-anak yang kemudian menjadi korban. Mungkin karena di rumah terlalu lama, orang tua tidak bisa mengendalikan emosi, orang yang lebih dewasa tidak bisa menjaga anak-anaknya supaya dapat belajar di rumah dengan baik, atau persoalan yang lain. Itu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Nah, kita di sini sebagai orang tua harus mengerti bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak-anak kita dari setiap kasus kekerasan yang terjadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Saya akan menyampaikan atau merefresh kembali orang tua tentang anak. Ya. Yang pertama adalah mendefinisikan ulang siapa itu anak. Berdasarkan konferensi PBB mengenai hak-hak anak, di sini dijelaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Tentu saja definisi ini hanya menceritakan kepada kita perihal identitas legal. Jadi hanya mengatakan bahwa anak itu di bawah usia, yang disebut sebagai anak itu usianya di bawah 18 tahun. Dan tentunya hal ini tidak mencakup segala hal yang berkaitan dengan keberadaan anak yang begitu berharga dan menginspirasi kita. Nah, untuk itu melalui hal ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita memahami anak. Satu pertanyaan yang kemudian dimunculkan adalah kita bertanya, siapakah anak? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor usia yang masih muda membuat anak-anak menjadi lemah dan bergantung kepada orang tua. Karena kondisi anak itu secara fisik begitu lemah, ataupun kematangan di dalam berpikir dan sebagainya, itu masih bergantung kepada orang dewasa. Misalnya kalau kita punya anak usia 4 tahun, 5 tahun, kalau mau mandi pun tentunya masih orang tua yang akan membantunya. Orang tua yang akan membantu anak, atau bahkan ketika mau makan pun harus diambilkan dan sebagainya. Ini yang kondisi anak yang masih lemah perlu bantuan dari orang yang lebih dewasa. Yang kedua adalah anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian yang terus-menerus. Tumbuh kembangnya anak itu tidak lepas dari peran dari orang tua. Bagaimana orang tua harus berperan penuh untuk merawat, memperhatikan, dan menjaga supaya anak-anak kita itu dapat mendapatkan perhatian yang maksimal daripada kita. Nah, segala hal yang mereka perlukan, yang ketiga ini harus disediakan oleh orang yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa anak-anak masih perlu bimbingan kita, masih perlu bantuan dari kita. Bahkan kalau usianya mungkin sudah SMP, itu juga masih perlu orang tua ini membimbing. Orang tua ini merawat mereka dengan baik, mengingatkan, memberikan pertolongan dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kita menginginkan anak-anak kita bertumbuh, kita harus memahami tentang kondisi anak kita itu perlu langkah demi langkah, step by step untuk menjadi dewasa itu, atau berkembang di dalam pola pikirnya, berkembang di dalam cara mengambil keputusan, melakukan segala sesuatu itu perlu dibimbing oleh orang tua. Yang orang tua di sini lebih tahu daripada anak-anak itu, lebih dewasa, tahu ini benar, ini tidak. Orang tua lebih tahu mana yang paling tepat untuk anak-anak. Berikutnya adalah kita melihat tentang perlindungan anak.
berbicara tentang perlindungan anak ini adalah upaya untuk melindungi anak dari segala hal yang berbahaya, baik disengaja maupun tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang kekerasan, kemudian ada berbagai kekerasan secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan-kekerasan yang lain. Inilah kemudian perlindungan anak itu adalah untuk menjaga, melindungi anak dari segala hal yang berbahaya. Nah, tentunya bahaya ini datang dari orang-orang yang lebih tua, begitu, lebih dewasa, seringkali memperlakukan anak dengan tidak tepat, tidak benar, sehingga itu merugikan anak atau terjadinya kekerasan terhadap anak. Misalnya dengan kata-kata yang kasar, kita mengatakan anak yang secara tidak benar, biasanya diucapkan oleh orang tua itu tidak tepat untuk diberikan kepada anak-anak, atau menuntut anak itu berpikir seperti orang dewasa, itu juga tidak tepat. Misalnya ketika kita minta tolong seorang anak mengambilkan gunting misalnya di atas meja begitu, tapi gunting itu tertutup dengan kertas, seorang anak tidak langsung tahu, wah mana gunting gitu. Jadi kita kemudian marah dan sebagainya. Berbeda dengan orang dewasa kemudian membuka kertas itu, ternyata guntingnya ini di bawah kertas, di meja tapi di bawah kertas. Tapi seringkali orang tua itu menuntut bagaimana cara berpikir itu, lah anak harus disamakan dengan orang tua, itu tidak bisa. Atau juga orang tua yang kemudian tidak sabar, tidak bisa mengendalikan diri, selalu kalau ada persoalan kemudian anak menjadi sasaran, ditampar, dipukul, melontarkan kata-kata yang kasar, yang kotor kepada anak. Ini juga tidak tepat. Ini adalah sesuatu yang kekerasan yang terjadi pada anak, dan ini sebagai orang tua kita harus tahu hal-hal itu supaya kita bisa melindungi anak itu dari segala bahaya, atau juga bahaya dari orang lain, bahaya dari mungkin juga lingkungan, tentang kesehatan misalnya, juga bagaimana kita melindunginya. Kalau di masa sekarang, masa pandemi, bagaimana kita mengajar anak supaya memakai masker, mereka menjauhi keramaian dan atau kerumunan dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanggung jawab supaya anak terlindungi dari bahaya kekerasan, bahaya kesehatan, bahaya penyakit begitu, yang itu bisa membahayakan anak-anak kita. Selanjutnya adalah jenis-jenis kekerasan. Ini mungkin lebih detail. Kalau kekerasan fisik ini adalah berkaitan dengan kekerasan yang ditimbulkan, yang kemudian melukai anak. Misalnya kita cubit begitu, atau kita pukul, menimbulkan di situ ada bekas, ada luka di dalam tubuh anak. Itu adalah kekerasan fisik. Itu lebih ekstrim lagi kalau kita, dan itu memprihatinkan kalau di TV kita lihat orang tua yang memukuli anak, kemudian menimbulkan luka, menimbulkan cacat, cedera dan sebagainya karena kena setrika, kena pukulan benda keras. Ini adalah termasuk jenis kekerasan fisik, dan itu menimbulkan luka di bagian tubuhnya. Itu sangat membahayakan. Kemudian kekerasan seksual ini berkaitan dengan seksualitas. Itu tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada anak laki-laki. Kasus-kasus kekerasan seksual yang mencuat di TV, ada pedofilia dan kekerasan seksual yang lain yang menimpa anak-anak. Ini menimbulkan tidak hanya kekerasan seksual, ini juga menimbulkan kemudian anak-anak ini trauma dan sebagainya karena diperlakukan tidak sopan, kalau dengan menggunakan media sosial mungkin ketelanjangan dan sebagainya, yang kemudian orang-orang yang mengincar untuk melakukan kekerasan seksual ini menimbulkan trauma pada anak. Ini kekerasan seksual bisa juga lewat media sosial, misalnya Facebook atau medsos yang lain, yang kemudian anak diminta untuk telanjang, mengirimkan gambar pornografi dan sebagainya. Ketelanjangan itu adalah termasuk kekerasan seksual ini.
Dan ini kalau anak-anak tidak diajari, kita tidak memberikan pengajaran, ini adalah sangat berbahaya. Makanya bagaimana kita sebagai orang tua melindungi nih anak-anak kita, mengarahkan anak-anak itu supaya terhindar dari kekerasan ini, seksual ini. Dan banyak misalnya yang ada juga kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual yang menimbulkan trauma yang berat, itu juga ada. Dan ini kasus-kasus seperti ini biasanya pelakunya adalah orang-orang yang mereka kenal sebenarnya, bukan orang yang tidak mereka kenal, tetapi adalah orang-orang yang mereka kenal. Berikutnya adalah kekerasan psikis atau di bagian kejiwaan ini, ketika orang kemudian mengatakan seseorang kepada anak ini dengan kata-kata yang memojokkan atau melecehkan, dengan kata-kata misalnya mengatakan anaknya bodoh, mengatakan anaknya ini seperti dengan kata-kata yang kasar, itu akan menimbulkan di dalam jiwa anak itu juga trauma. Misalnya anak yang berbadan gemuk, kita katakan kemudian gendut dan sebagainya, rambutnya atau kulitnya yang kemudian jadi sasaran untuk kita mengatakan kata-kata yang tidak tepat kepada anak, itu menimbulkan trauma, dan itu terbawa kadang sampai usia yang sudah pemuda gitu ya, misalnya gendut, keriting lah, hitam dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang tidak tepat untuk disampaikan untuk melecehkan anak ini, dan ini sangat merugikan ya. Untuk itu bagaimana orang tua kemudian, mari kita memperbaharui cara berpikir kita, cara yang tepat untuk kita memberlakukan anak, entah itu anak kita sendiri, anak-anak yang lain yang kita temui, itu harus kita berlakukan dengan sama, dengan menghargai mereka, menghormati mereka, bahwa ini yang tepat adalah menghargai mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sangat berharga. Allah menciptakan manusia dengan cara yang unik. Kita diciptakan segambar dan segambar dan rupa kita menurut gambar dan rupa Allah itu. Jadi kita harus memahami itu, bahwa mereka juga manusia yang diciptakan oleh Allah, dan Allah menghargai. Mengapa menghargai? Karena manusia itu adalah generasi, dan itu janji Allah untuk memberikan keturunan. Jadi tidak boleh orang kemudian sembarangan untuk melakukan pelecehan kepada anak, gitu ya, kekerasan. Kemudian ada penelantaran. Penelantaran tentunya banyak macamnya. Mungkin ketika sakit gitu ya, ada yang sakit kemudian tidak membawa ke pusat kesehatan, fasilitas kesehatan atau dokter, itu adalah sebuah penelantaran. Atau ketika anak lapar kita tidak memberikannya makan, itu termasuk penelantaran. Atau mereka perlu untuk pendidikan tetapi kita biarkan tidak mendapatkan pendidikan, itu adalah sebuah penelantaran. Ini adalah tanggung jawab untuk kita pahami, bahwa kita juga bertanggung jawab untuk menjaga anak, mereka memperoleh hak-haknya, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan makan, hak untuk mendapatkan perlindungan, itu di sini, supaya anak-anak itu tidak terlantar. Termasuk nama yang baik, pemberian nama itu adalah hak anak. Kemudian ada kekerasan budaya yang kemudian mungkin terjadi di antara di tengah-tengah masyarakat, punya budaya yang sudah biasa meremehkan anak, memberlakukan anak melalui, yaitu sudah budayanya begitu. Nah, ini tentunya harus kita cegah. Sekarang kita ubah paradigma berpikir kita, cara pandang kita mengenai kekerasan, atau bagaimana kita memahami bahwa kekerasan itu mengincar anak-anak, dan kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari semua jenis kekerasan tersebut. Selanjutnya kita melihat firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kita sebagai orang percaya untuk lebih mengerti tentang hak-hak anak, tentang mengerti bagaimana hati Tuhan bagi anak-anak.
Nah, kalau di negara kita punya undang-undang yang melindungi anak. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbicara tentang anak-anak, yang melindungi anak begitu secara hukum. Tetapi Alkitab juga mengatakan bagaimana kita sebagai orang tua diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5, saya bacakan firman Tuhan begini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini ketika murid-muridnya berpikir, saya katakan ini hal yang besar, yaitu tentang kerajaan surga. Kita dalam beragama juga berbicara tentang kerajaan surga. Kita berbakti, itu pasti yang kita bicarakan adalah bagaimana kita ada di dalam bagian kerajaan surga. Tetapi di sini Yesus mengambil contoh yang konkret, yaitu melalui anak-anak. Yesus memanggil seorang anak kecil dan ditempatkannya di tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah bahwa Yesus begitu menghargai keberadaan anak. Anak-anak itu mendengar, tetapi di situ Yesus juga menjadikan anak-anak itu sebagai subjek di dalam pembicaraan itu. Dia katakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Di situ adalah berbicara tentang kerajaan surga, pertobatan yang pertama. Yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil ini. Apa maksudnya? Anak-anak kecil ini kita tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang jujur. Mereka ini anak-anak yang kejahatannya kecil. Kejahatannya tidak seperti orang dewasa, tidak mereka-reka begitu anak kecil ini. Sehingga kita diajar di sini adalah seperti anak kecil yang memiliki kesetiaan, memiliki hati yang jujur, cara berpikir yang baik, yang benar di dalam hati kita, di pikiran kita, dan di tindakan kita seperti anak kecil ini. Yang mereka taat, hormat kepada orang tua. Atau mereka juga menghargai bagaimana kesetiaan kepada Tuhan atau menghormati Tuhan. Mereka punya ketakutan atau hormat kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan ketika orang bertobat dan mereka menjadi seperti anak kecil, itu mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika kamu tidak bertobat, di situ jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini jelas bahwa makna yang begitu besar tentang, di satu sisi tentang kerajaan surga, tentang keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah, di sini diajarkan adalah kerendahan, merendahkan diri. Seperti anak kecil, merendahkan diri. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, dan di ayat yang kelima ini menjadi bagian yang penting juga bagi kita perihal perlindungan anak. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di ayat ini Tuhan Yesus secara jelas dia begitu menghargai keberadaan anak. Karena anak itu sekali lagi adalah berbicara tentang janji Allah, berbicara tentang keturunan, tentang generasi. Itu adalah anak. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan tentang keberadaan anak. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita menghormati anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali mungkin ada sebagian orang tua yang menganggap anak tidak tahu apa-apa, kamu pergi saja, diam dan sebagainya dengan kata-kata yang keras. Tetapi di sini pernahkah kita kemudian kalau kita salah, kita minta maaf, kalau kita punya janji tidak ditepati kepada anak, kita minta maaf kepada anak, atau bagaimana pendapat anak kita dengarkan, itu adalah contoh-contoh yang konkret. Seperti kita menyambut, di situ dikatakan kalau kita menyambut anak seperti ini,
menyambut anak seperti ini dalam namaku, dalam nama Yesus, in Jesus name, ia menyambut aku. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menyambut Tuhan, ya mulailah dengan kita menghargai anak-anak. Anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga kita, anak-anak yang ada di gereja, anak-anak yang berada di masyarakat kita, bagaimana kita menghargai mereka, menyambut mereka, tidak meremehkan mereka, tetapi dengan kasih yang dalam kita menyambut anak-anak itu dalam kehidupan kita. Selanjutnya perintah Allah di dalam Mazmur 82 ayat 3-4 dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini menjadi pembela anak, membela hak-hak orang sengsara, orang yang orang yang lemah. Itu adalah tanggung jawab kita. Sejauh mana kepedulian kita terhadap mereka yang lemah? Di situ ayat yang keempat, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ini adalah berbicara tentang pembelaan kepada anak-anak. Di situ kepada anak yatim, kita bela mereka, kita perhatikan mereka. Demikian juga hak orang sengsara, hak orang yang kekurangan kita perhatikan. Artinya bahwa perlindungan anak, kalau kita melihat di dasar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, di situ adalah melihat kasih Allah yang begitu besar. Sehingga kalau kita mungkin mau berkata yang kasar, berpikir untuk memukul anak, kita harus lihat dulu bagaimana Tuhan tidak memperkenankan itu. Lihat bagaimana kasih Allah. Jadi kalau mau berkata yang tidak baik, mau memukul anak, lihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga, melindungi anak-anak, harus menghormati mereka. Ini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Compassion International untuk melindungi anak dalam program dari tindakan pelecehan, yaitu menetapkan panduan dan prosedur yang masuk akal untuk membimbing interaksi antara staf, rekan kerja, sponsor, dan pihak-pihak lain yang membantu anak-anak terdaftar. Artinya bahwa di sini perlindungan anak itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kalau ada kasus anak? Ya kita selesaikan masalah itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana supaya anak itu tidak menjadi korban? Bagaimana kita melindungi anak itu? Bukan kemudian mengekspos, tapi kalau melindungi juga diselesaikan, bukan berarti kita meniadakan begitu saja, tetapi bagaimana kita kemudian menyelesaikan segala sesuatu itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, adalah kebijakan dari Compassion untuk mengawal keselamatan para penerima manfaat terdaftar saat ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini adalah tentang sponsorship, itu yang kemudian anak-anak juga harus dilindungi. Berikutnya adalah kebijakan dari perlindungan anak di PPA, juga setiap staf, mentor, semua yang terlibat di dalam perlindungan anak, semua yang terlibat dalam pelayanan anak itu punya tanggung jawab yang sama, harus melindungi anak-anak. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang, tidak boleh melecehkan anak, tetapi bagaimana kita harus menghormati anak sehingga anak ini bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan usianya, mereka bisa mencapai cita-cita mereka, menjadi generasi yang berguna, menjadi generasi yang baik, mereka yang juga nanti menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Memahami kehendak Tuhan atas anak-anak menciptakan dasar perlindungan anak. Mengembangkan dan mengikuti kebijakan perlindungan anak itu akan memperkuat dasar kebijakan dan memungkinkan Compassion untuk membantu membangun dunia yang aman bagi anak-anak. Dan ayat terakhir dari Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Inilah ayat yang terakhir yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita sebagai orang tua, atau kita sebagai staf, sebagai mentor, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan anak, harus melindungi anak-anak supaya anak-anak terlindungi dari setiap kekerasan dan bahaya yang terjadi.
Terima kasih untuk semua orang tua. Mari kita berkomitmen untuk mengasihi anak-anak, membawa mereka ke masa depan yang lebih baik, dan jangan melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan budaya, dan berbagai kekerasan yang terjadi. Mari kita mengasihi anak seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.